sih Bu. Lagi ini ya, bingung gitu Iya, ya. bimbang. Nah, silahkan duduk yang nyaman dulu ya Mbak Septi. Tidak Ya. perlu tegang di sini. Mbak Septi mau mencurahkan perasaan Mbak Septi juga nggak apa-apa di sini. Jadi nanti Ibu tuh nggak menghakimi Mbak Septi apapun. Kalau Mbak Septi mau bercerita tentang hal apapun juga boleh ke Ibu ya. Bahkan kalau Mbak Septi mau bercerita ke Ibu pun Ibu nggak akan nggak bakal apa namanya sebarin ke siapa-siapa. Oke? Iya Bu, terima kasih Bu. Aku ingin kita berbicara santai saja, tidak perlu takut salah atau merasa dinilai. Tujuan kita di sini adalah supaya kamu bisa merasa lebih baik dan menemukan solusi dari masalah yang Mbak Septi alami. Karena kan Ibu ada informasi nih, kalau Mbak Septi itu kurang percaya diri kayak gitu. Apalagi kalau Mbak Septi dimintain presentasi di depan kelas, Mbak Septi sering gugup terus grogi gitu ya. Iya Bu, benar. Oke. Terus Bu, menurut saya ya Bu, saya tuh kalau presentasi di dalam kelas itu merasa takut, terus rasa takut, terus kurang percaya diri, jadi minder, terus apa ya Bu, takut kayak seperti dihakimi sama teman-teman yang lain, apalagi saat pemaparan materi, terus saat diskusi kelompok, diskusi kelas itu saya seperti apa ya Bu, saya tidak paham harus bagaimana, harus gimana, karena saya kurang percaya diri dan saya takut Bu untuk mengungkapkan apa ya Bu, mengungkapkan apa yang saya rasakan atau apa yang saya tahu itu. Jadi saya tuh bingung gitu. Jadi walaupun saya tahu dan paham materinya, tapi saya diam karena saya ya takut Bu, takut terus jadi tidak percaya diri gitu. Oke, makasih ya Mbak Septi udah jujur ke Ibu apa yang Mbak Septi rasakan. Nah itu tuh awal baik untuk Mbak Septi untuk berkonsultasi ke Ibu biar gimana caranya Mbak Septi itu udah berani berbicara tidak di depan kelas. Ya Bu, terima kasih. Jadi kedatangan saya kesini itu juga saya ingin jadi berani dan apa ya Bu, saya pengen bercerita, pengen sharing, pengen apa ya Bu, pengen berkeluh kesah kepada Ibu gitu Bu. Jadi saya tuh bingung sebenarnya mau cerita ke siapa. Terus ya sudah saya memutuskan untuk kesini gitu. Bagus sekali Mbak Septi. Mbak Septi itu semangatnya itu sebenarnya udah bagus. Kalau bicara ke Ibu tuh Mbak Septi lebih pede gitu. Tapi kalau untuk masih banyak orang mungkin Mbak Septi belum berani ya, masih ngerasa gugup. Nah, ketika Mbak Septi di depan kelas tuh apa yang terjadi gitu loh, maksud Ibu tuh kalau di depan kelas tuh Mbak Septi seperti apa, kayak gimana? Semisal saya presentasi di depan kelas Bu, saat presentasi itu saya merasa tangan saya itu dingin Bu, terus dan saya berdebar, biasanya sampai berkeringat di wajah, di badan itu berkeringat. Terus saya kadang-kadang juga merasa badan saya itu bergemetar Bu, terus merasa apa ya Bu, kayak kata teman-teman itu kayak pucet gitu, jadi kayak apa ya Bu, seperti mau pingsan. Oh ya. Rasanya seperti itu. Terus menurut Mbak Septi apa yang membuat Mbak Septi merasa seperti itu, kayak kan kalau di depan kelas gugup berarti kan di depan lawannya Mbak Septi itu teman-teman, biasanya tuh teman-teman itu ngejek kah atau teman-teman itu ngatain Mbak Septi atau di belakang itu kayak ngetawain Mbak Septi, kan biasanya kayak gitu, ada yang ada yang berpresentasi di depan, nanti di belakang tuh ada yang ngomong sendiri atau apa kayak gitu, yang bikin Mbak Septi mungkin gugup itu tadi ya. Iya Bu, sebenarnya tuh saya, sebenarnya teman-teman itu
mendukung saya Bu, cuman mungkin ada 1-2 orang yang membicarakan saya di depan karena membicarakan saya di belakang karena saya jadi itu tidak percaya diri dan seperti orang gugup seperti orang gugup kalau di depan. Terus saya itu lebih ke takut salah dan takut membicarakan opini saya Bu. Jadi saya memilih untuk diam, terus malah saya jadi grogi, malah saya jadi apa ya Bu, kurang percaya diri itu, makanya saya makin takut, makin gelisah gitu Bu. Tapi katanya Mbak Septi pernah pingsan ya sekali. Iya, itu pas karena diajar karena itu mau PS Bu, terus guru olahraga itu, terus kan disuruh dites di lapangan, terus saya takut Bu, terus habis itu saya pingsan. Itu mau praktek ya? Iya, praktek. Terus Itu dengar itu. iya Bu, habis praktek itu kan disuruh mempresentasikan di kelas kan Bu, hasilnya praktek apa gitu, hasilnya dilakukan itu apa. Tapi karena saya bingung, jadi saya juga takut Bu, apa yang saya presentasikan itu tidak ada. Jadi yang pertama saya pingsan itu sudah membuat saya kurang percaya diri. Terus yang kedua karena saya tidak melakukan apa yang diperintahkan guru itu, jadi saya tidak tahu apa yang harus dipresentasikan. Yang ketiga itu saya sering diajak teman-teman karena pingsan itu. Pasti ya kayak gitu ya Mbak Septi ya. Nah, perasaan kayak gitu tuh wajar Mbak Septi, tapi kalau terus dia biarkan bisa membuat kamu semakin tidak percaya diri. Ibu ingin mengenalkan satu cara sederhana yang bisa membuat Mbak Septi itu yakin melalui filosofi, yaitu alam-alam kekuatan kelakon. Mbak Septi pernah dengar itu nggak, filosofi itu? Kalau di rumah itu biasanya saya dengar Bu dari Uti gitu. Biasanya alam-alam gitu. Cuma alam-alamnya saja. Iya, alam-alam Do, kalau pergi, kalau jalan gitu. Sebelum kita masuk ke filosofinya, Ibu mau nih, Ibu ada satu jurnal emosi biar Mbak Septi itu mengisi. Jadi Ibu tuh tahu apa yang Mbak Septi rasakan saat ini. Boleh dikerjakan dulu? Berarti ini boleh berjalan sekarang Bu? Boleh. Ibu tungguin ya. Ya. Ini tulis nama lengkap Bu? Ya. Nama lengkap, terus kelasnya, hari sama tanggalnya. Boleh. Mbak Septi lebih jujur di sini tuh lebih bagus karena Ibu ya membutuhkan kejujuran Mbak Septi itu tadi. Biar kita itu di sini sama-sama mendapat solusi biar Mbak Septi kedepannya enggak gugup lagi seperti itu. Makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. It's her.
saya kerjakan semua. Oke, Ibu boleh bacain sedikit ya. Boleh. Jadi kan tuliskan emosi positif yang akhir-akhir ini sering kami rasakan. Iya. Saya akhir-akhir ini semangat belajar dan mengikuti seminar dan mengikuti organisasi. Wah, itu langkah yang baik buat Mbak Septi. Apalagi ikut organisasi itu nilai plus sih. Biar pelan-pelan tuh Mbak Septi juga membangun brandingnya Mbak Septi gitu. Terus yang kedua, tuliskan dampak yang kamu rasakan dari emosi tersebut. Saya jadi sedikit berani. Gak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting itu Mbak Septi udah berani berbicara di depan umum seperti itu. Terus tulisan emosi negatif yang sering kamu rasakan. Saya minder dan malu. Oke, ini tadi kita udah bahas ya, Mbak Septi sudah cerita. Terus Sudah. tuliskan dampak dari emosi tersebut. Saya menjadi introvert dan menurut saya teman saya sedikit. Oh, jadi Mbak Septi itu merasa Mbak Septi itu lagi introvert, terus menurut temannya Mbak Septi juga seperti itu. Iya. Karena saya introvert itu kan Bu, jadi teman saya cuma sedikit. Jadi ya saya tidak tahu lagi mau apa ya Bu. Bingung lah Bu gitu. Karena saya introvert itu menurut saya Bu. Oke. Terus kamu dikenal sebagai orang yang seperti apa? Oh, Mbak Septi dikenal sebagai anak yang jenius ya. Iya, itu kalau kata guru yang lain, ibu-guru sama teman-teman yang lain itu sebenarnya tuh saya bisa, sebenarnya saya tuh tahu, tapi karena saya mampu, tapi karena saya tidak bisa mengungkapkan pendapat saya dan mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya itu, jadi saya tuh Cenderung diam. diam gitu. Tapi kalau saya mengerjakan tugas sendiri ulangan atau apa itu saya nilai saya bagus Bu, tapi kalau di lapangan kalau saya melakukan praktek atau presentasi itu saya nggak bisa gitu. Kan sebelum Ibu memanggil Mbak Septi juga kan Ibu juga udah mencari tahu tentang Mbak Septi. Emang Mbak Septi itu kalau mengerjakan sendiri itu nilainya bagus-bagus. Cuman kayak kalau di depan kelas itu Mbak Septi kurang berinteraksi karena ya Mbak Septi tadi ya malu itu tadi. Terus suka grogi dan muncet seperti itu. Oke. Makasih Mbak Septi, ini Ibu simpan. Nah, kita memasuki ke filosofi tadi ya Mbak Septi ya. Terus filosofi ini tuh mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Jadi tetap fokus pada tujuan. Terus dalam prestasi ini banyak siswa yang justru gagal karena terlalu cepat selesai gitu loh, mengerjakannya itu cepat selesai, tapi akhirnya tuh malah gak jelas. Jadi itu kayak Mbak Septi kan Ibu udah bilang kalau Mbak Septi itu bisa, dan Ibu udah cari tahu kalau Mbak Septi itu mengerjakannya itu pelan-pelan, tapi tuh nilainya bagus. Nah, kayak gitu sebenarnya Mbak Septi itu udah menerapkan hal itu, cuma Mbak Septi cuma ya Kak percaya diri dalam di depan kelas aja. Nah, itu yang membuat kamu makin gugup tuh ketika kamu berbicara terlalu cepat, terus pikiran kamu tidak sempat mengatur kata-kata dengan baik, akhirnya kamu jadi lupa dan panik. Iya Bu, benar. Sering panik itu bikin lupa Mbak Septi ya. Iya Bu, benar. Jadi benar kata itu Bu, kalau saya di depan kelas itu pas saat presentasi itu saya berbicara itu kayak di pikiran saya apa yang saya ucapkan itu berbeda Bu. Terus kalau kan saya paham materinya ya Bu, terus tapi kalau saya mau menyebutkan mau berbicara ya Bu, berbicara itu kayak saya tuh langsung lupa Bu, jadi kayak ngeblank, terus kayak bener gak ya, apa salah ya, kayak gitu Bu. Terus ribet banget Bu, jadi kalau ribet itu teman-teman kayak iya sih gitu Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh cara presentasi yang tenang dan tidak terburu-buru. Nah, nanti Mbak Septi bisa mempraktekannya ya. Oke, jadi lihat Ibu seperti ini. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini
saya akan menjelaskan materi dengan sesuai dan jelas agar teman-teman bisa dipahami. Coba Mbak Septi mencontohkan yang apa Ibu bilang. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita akan melakukan presentasi yang maaf ya Bu. Iya. Enggak apa-apa. Ya, Iya. Bu. Yang tenang aja. Tadi kata-katanya apa Bu? Sekarang Mbak Septi bisa ngikutin kata-katanya Ibu ya. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan santai dan jelas agar dapat dipahami teman-teman. Nggak sesuai sama apa yang Ibu omongin nggak apa-apa, yang penting Mbak Septi itu pelan-pelan aja ya, nggak usah tergesa-gesa. Nggak bisa diulangi. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi maaf Bu, ulangi ya Bu. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini saya akan membawakan materi dengan santai dan jelas agar dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, gitu. Nah, itu menurut Mbak Septi gimana dengan cara itu? Menurut saya bisa sih Bu, tapi kalau sampai Ibu Kasih. Nanti bisa dipraktekkan di depan kaca Mbak Septi. Jadi kayak Mbak Septi itu seolah-olah berkaca kalau saya seperti ini tuh teman-teman nanti pandangannya seperti apa gitu. Nanti jadi diasah boleh di depan cermin atau di depan orang tua mungkin kan, biar orang tuanya tuh tahu. Jadi saya nanti saya akan kalau semisal di rumah saya akan memperlakukan saya saat berpresentasi di kelas di depan orang rumah. Terus kalau bisa saya akan nanti kan saya main ya Bu, saya akan mencoba untuk presentasi di depan teman-teman saya di rumah. Kalau di teman-teman saya di rumah itu saya kayak aktor gitu. Berarti lebih pede gitu ya. Jadi saya nanti mungkin saat main saya sambil latihan presentasi juga bukan semisal kayak guru yang tadi. Nah, bagus itu Mbak Septi. Sekarang kamu coba meniru cara tersebut, tidak perlu sempurna, yang penting kamu mencoba dengan pelan dan tenang. Nah, coba sedikit diperlambat lagi, tarik nafas dulu sebelum berbicara. Jadi kayak lebih tenang aja kayak selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi tersebut dengan pelan dan jelas supaya teman-teman bisa memahami materi apa yang saya sampaikan gitu. Jadi lebih ke enjoy aja, dan kalau presentasi itu jangan cuma diem aja, tangannya tuh jangan kayak gini terus. Jadi mau berekspresi kayak gini, lihat ya teman-teman di sini seperti ini kayak gitu. Jadi gerakan tangan itu nggak apa-apa, biar teman-teman itu juga fokus ke Mbak Septi. Karena kalau Mbak Septi cuma gini aja, teman-teman tuh bosen gitu. Jadi kalau ada gerakan tangan seperti ini, nanti teman-teman jadi ngeliatin Mbak Septi, wah Mbak Septi ini udah berkembang kayak gitu. Pelan-pelan aja, nanti lama-kelamaan Mbak Septi bakal bisa. Tapi kalau di kelas itu saya, kalau kata teman-teman saya itu saya kalau presentasi mungkin apa itu salah satunya ya. Iya mungkin, karena kan Mbak Septi terburu kayak selamat pagi teman-teman, terus Mbak Septi lesu, jadi kan teman-teman kayak merasa nggak semangat ini. Ya udahlah, aku nyatet apa. Jadi mereka itu di depan kelas mendengarkan Mbak Septi, tapi pikiran mereka itu di luar. Nah, jadi makanya ibu bilang pakai gerakan tangan itu biar teman-teman itu lebih fokus ke Mbak Septi. Nah, terus Mbak Septi itu lebih banyak kalau mau berbicara ambil nafas dulu. Kayak gitu. Coba nanti teman-teman praktekkan ya kayak gitu. Jadi biar Mbak Septi itu nggak dipandang sebelah mata gitu loh sama teman-teman. Ini saya bisa nanti
kamu sudah mulai lebih tenang, suaramu juga lebih jelas dan tidak terlalu terburu-buru. Nah, itulah inti dari filosofi alam-alam latar kelakon. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu dengan tenang, hasilnya justru lebih baik. Kamu juga lebih jadi percaya diri. Itu berarti kamu sudah mulai berkembang. Yang penting sekarang kamu terus melatih agar menjadi kebiasaan. Jadi melatihnya tuh ya itu tadi kayak Mbak Septi tadi udah mau mencoba berbicara ke teman rumah kayak gitu. Itu namanya mengasah skill Mbak Septi. Jadi dari yang percaya dulu, kayak misalnya kayak tadi ke ibu kan, Mbak Septi udah mulai percaya gitu. Nah nanti ke orang rumah atau ke teman rumah itu tadi. Nah kalau udah terbiasa dan Mbak Septi udah mulai percaya diri nih, nah habis itu kalau di depan kelas berarti Mbak Septi udah lebih tenang kayak gitu ya. Iya Bu, sebelumnya juga terima kasih Bu, karena saya sudah merasa lebih baik. Saya kan seperti saya sudah merasa sedikit percaya diri dan saya sudah merasa sedikit tenang gitu, karena saya sudah berani bercerita dan sudah berani curhat ke ibu gitu tentang permasalahan saya saat di kelas. Mbak Septi ini udah bagus banget loh, sudah memahami bahwa rasa gugup bisa dikurangi dengan cara berbicara pelan, tenang, dan tidak terburu-buru. Nah, Mbak Septi juga sudah mencoba langsung dan hasilnya cukup baik dan bisa dikembangkan lagi nantinya. Ibu senang mendengar Mbak Septi udah mau mencari solusi bareng-bareng nih sama ibu biar ke depannya tuh Mbak Septi lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan mencoba lebih keras lagi, belajar lebih keras lagi untuk saya bisa akan percaya diri, akan saya akan semangat lagi untuk merubah sifat saya yang pemalu, Iya, yang penakut, terus mencoba berani, terus mencoba bersosialisasi sama teman-teman, terus saya akan mencoba mungkin saya sekarang kan ikut organisasi ya Bu. iya. Saya mungkin akan lebih aktif di organisasi untuk mengasah cara saya bersosialisasi, dan saya mungkin akan mengikuti beberapa organisasi untuk berbanyak teman gitu. Mengasah skill Mbak Septi juga. Iya Ya. Bu, untuk jadi lebih baik, lebih semangat lagi kalau presentasi, tidak grogi lagi, tidak akan pingsan lagi. Iya. Terus tidak akan jadi untuk menjadi lebih baik lah. Apalagi kan Mbak Septi masih kelas 10. Nah, Iya. itu tuh sedang mencari jati diri gitu ya. Kan kalau di SMP itu beda kan, kita itu masih, kalau di SMP itu ibarat kita baru tumbuh. Nah kalau kita udah di SMA ini berarti kan kita ini udah harus mencari jati diri kita kayak gitu. Apalagi nanti habis ini habis kelas 12 mungkin Mbak Septi punya rencana kuliah kan ya. Nah kalau punya kayak gitu, jadi kita harus di SMA ini kita benar-benar mencari minat dan bakat kita. Apalagi kan nanti kalau di perkuliahan itu lebih banyak ini organisasinya. Nah terus Mbak Septi udah punya pengalaman dari SMA, itu malah jadi nilai plus gitu. Jadi nanti kalau udah berkuliah terus ikut organisasi, nah itu nanti Mbak Septi jadi orang penting kayak gitu. Ya Bu, saya akan mencobanya sebisa saya, terus pokoknya teruslah belajar yang giat. Nah, untuk kedepannya itu ibu ingin kamu terus berlatih, kamu bisa latihan di depan cermin atau mencoba berbicara di depan teman dekat. Ya kayak tadi yang ibu bilang tadi.
ya, ingat ya langsung lah. Ingat ya, pokoknya jangan berburu bala. Ingat ya, tidak salah nada. Ingat ya Mbak Septi ya, tidak perlu terburu-buru alon-alon weton kelakon. Nah, yang penting kamu terus mencoba dan tidak menyerah. Nah, apalagi kan tadi itu dari tadi Ibu tuh memperhatikan Mbak Septi. Mbak Septi itu sebenarnya kan yaitu jenius gitu. Jadi itu Mbak Septi itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Cuman tuh Mbak Septi itu perlu teman untuk bercerita. Nah, di sini Mbak Septi itu udah benar banget. Mbak Septi udah mau ke sini dan berbicara apa yang Mbak Septi rasakan seperti itu. Jadi Ibu tuh tahu gitu loh potensinya Mbak Septi itu seperti ini, dan sebenarnya tuh Mbak Septi punya minat dan bakat banyak gitu loh. Udah mau coba sebelum datang ke Ibu itu udah ikut organisasi, terus udah berani apa namanya Aku mau ikut seminar, gitu Nah, ikut iya. seminar. Langsung organisasi, terus ke seminar. Mbak Septi itu udah bagus banget, udah mau ikut organisasi, terus mau ikut seminar-seminar seperti itu kan, itu udah bagus banget gitu loh. Sebelum Mbak Septi datang ke Ibu tuh sebenarnya Mbak Septi udah berusaha kalau Mbak Septi itu harus berusaha dulu sebelum datang ke Ibu. Jadi Ibu tuh bangga gitu loh sama Mbak Septi karena udah mau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu Mbak Septi bisa tapi masih malu kayak gitu. Ya karena Mbak Septi introvert itu tadi ya. Gitu. Itu baik. Terima kasih juga bantuannya sudah mau mendengarkan saya itu. Jadi saya mungkin kedepannya akan jadi lebih baik lagi. Oke, sama-sama Mbak Septi. Ibu bangga dengan usaha kamu hari ini. Semoga kedepannya kamu bisa lebih percaya diri dan lebih semangat. Apalagi masih kelas 10 ya Mbak Septi ya. Ya, Terus semangat terus. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, itu ada satu lagi lembar kerja peserta didik. Ini bisa diisi sekarang aja. sekarang aja ya Bu. Iya, sekarang aja. Nanti mungkin kalau habis ini Mbak Septi masih mau berkonsultasi ke Ibu, nanti bilang aja ya. Baik Bu. Ini hari Jumat ya Bu. Iya, benar sekali. Nah, itu kan ada 4 soal, gak usah terburu-buru, nanti dikerjakan aja sekarang ya. All inside of my head. Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No. We're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need to love love, so hold on. Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Septi. Sepertinya ada tikus ini sekolahan ini. Oke, terima kasih Mbak Septi. Lebih semangat lagi ya ke depannya ya. Oke. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya sekali lagi. Saya pamit dulu. Oke. Hati-hati ya pulangnya, musim hujan soalnya Mbak Septi. Permisi. Iya.